bertengkar, gak layani dia. Lama-lama habis kata-katanya. Dia kalau gunjing, fitnah kita, dia berharap respon kan. Kalau kita gak respon, udah selesai, redah sendiri. Udah sibuk aja dengan aktivitas kita biasa. Anggap orang itu tidak pernah bicara. Kita begitu saja. Selama kita tidak gak mungkin fulan dapat hidayah, Ustaz. Subhanallah. Kau tahu dari mana? Meremehkan banget sebagian orang. Pernahkah kamu merasa kamu sudah diam, sudah sabar, sudah tidak buat masalah, tapi tetap saja ada orang yang sengaja menyakitimu? Mereka menghina, meremehkan, bahkan menganggap kamu bukan siapa-siapa. Kadang kita bertanya, kenapa ya ada orang yang tega melukai kita, padahal kita tidak pernah mengganggu dia? Dan sering kali kita ingin membalas. Kita ingin orang itu berhenti. Kita ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menyuruh kita membalas dengan cara yang buruk. Allah hanya menyuruh kita bertahan, bersabar, dan menyerah semuanya kepadanya. Karena orang yang berusaha menyakitimu sebenarnya sedang membuat dirinya sendiri itu rugi. diganggu oleh orang lain dengan perkataan kemarin tidak baik, hina-hinaan, caci maki segala macam, fitnah, ghibah, santai aja, senyum dan anggap itu adalah sumber pahala buat kita. Kapan orang yang jahat sama kita itu jengkel, dongkol, bahkan berhenti dari apa yang dia lakukan kalau ibu dah layani? Coba jangan layani. Diajak bertengkar, gak layani dia. Lama-lama habis kata-katanya. Dia kalau gunjing, fitnah kita, dia berharap respon kan. Kalau kita gak respon, udah selesai, redah sendiri. Udah sibuk aja dengan aktivitas kita biasa. Anggap orang itu tidak pernah bicara. Kita begitu saja. Selama kita tidak salah, gak usah khawatir. Seperti itulah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita. Bagaimana mereka melalui kehidupan dengan sangat tenang. Jangan ibu kira kalau para sahabat, jangankan sahabat, Nabi itu gak diganggu orang, diganggu. Nabi SAW di Mekah diganggu oleh orang kafir Quraisy 13 tahun beliau berdakwah. Kemudian dikatakan penyihir, penyamun, pendusta, luar biasa. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab dan sekaligus besannya, karena anak laki-laki Abu Lahab nikah sama anak perempuan Nabi SAW. Itu anaknya disuruh ceraikan. Kemudian di mana-mana Nabi SAW bicara dicaci maki. Sebelum Nabi SAW tiba di Taif, Abu Lahab lebih dulu datang mengatakan nanti akan ada ponakan saya datang itu penyihir, jangan didengar, dan seterusnya. 13 tahun terganggu dengan itu. Tapi Nabi SAW sabar, jalan saja. Seakan-akan mereka tidak pernah ucapkan itu. Dari pesan itulah kita belajar, terkadang Allah membiarkan orang jahat menyakitimu untuk mengangkat derajatmu, menguji hatimu, membersihkan dosamu, atau menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena yang benar tidak perlu banyak bicara, yang salah akan terbongkar sendirinya. Sabar bukan berarti lemah. Sabar berarti kamu mempercayai Allah lebih daripada perasaanmu. Jangan meremehkan orang. Jangan meremehkan orang, siapapun dia. Kita ngelihat fulan, aduh nggak ada gunanya kayaknya dia kalau ngaji pun. Subhanallah. Fulan, nggak mungkin fulan dapat hidayah, Ustaz. Subhanallah. Kau tahu dari mana? Meremehkan banget sebagian orang. Jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum tahu kisah hijrah? Kisah hijrah yang kemudian kisah itu menjadi start dari tersebarnya Islam sampai ke Indonesia ini. Itu dimulai dengan berapa orang? 6 orang jemaah. 6 orang yang lagi cukur tahallul. Mereka habis lempar jumrah Aqabah, mereka tahallul. Sama Nabi SAW didatengin. Nabi tidak memikirkan mereka cuma 6 orang. Tidak. Mereka anak-anak muda. Tidak. SAW tidak meremehkan mereka. Beliau datang duduk dengan mereka. Dan lewat 6 orang ini beliau hijrah ke Madinah setelah itu. Maka jangan meremehkan siapapun orang itu. Dan kita nih yang udah ngaji, kadangkala mereka hanya menyapa yang kenal. Masuk masjid, dilihat ada orang baru, apa yang dia lihat? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Belum jenggotan dia. Belum jenggotan, apa urusannya dia belum jenggotan jemaah? Ini bermasalah jemaah. Kadangkala akhwat-akhwat yang udah kerudungnya besar, Masya Allah, ketika masuk ikut kajian, seorang wanita yang mungkin baru pertama kali datang kajian, dengan pakaian yang belum syar'i, dengan hiasan wajahnya yang Masya Allah, ininya biru, bibirnya hijau, umpamanya yang lihat ibu kayaknya salah tempat ibu.
Kamu datang pengajian salah tempat, kata dia. Ahlan wa sahlan, ketika datang ahlan wa sahlan, duduk di sini. Wallahi jamaah, mungkin nih perempuan masuk surga lebih dulu dari yang pakai cadar. Siapa yang tahu jamaah? Jangan ngeremehkan orang antum. Bisa jadi dia berdoa, dia dapat hidayah, dia mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia di surga dan antum belum masuk surga. Dan kita pun seperti itu. Jangan meremehkan orang kalau melihat orang. Seakan-akan kau ajak yang suci. Itu orang, aduh nggak mungkin. Allah antum lihat siapapun jangan meremehkan. Karena sekali lagi bisa jadi itu orang masuk surga lebih dulu sebelum kau nanti. Dan kau ajak kepada kebaikan. Tunjukkan akhlak dan perilakumu sebagai seorang muslim yang udah tahu agama. Jangan kasar. Jangan suka mencela. Mukmin tuh nggak kayak gitu. Beliau mengingatkan, ada orang yang terlihat tidak berguna, tapi bisa saja dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang banyak ibadah namun hatinya sombong. Orang yang hari ini diremehkan bisa jadi esok hari berdiri lebih tinggi daripada yang menghinanya. Dua nasihat ini saling melengkapi. Ketika kamu disakiti, bersabarlah. Ketika kamu melihat orang lain, jangan meremehkan. Karena apa? Orang yang menyakitimu sedang diuji. Kamu yang tersakiti juga sedang diuji. Dan Allah sedang melihat siapa yang lebih mulia. Jangan jatuhkan nilai dirimu hanya karena seseorang yang hatinya sakit. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka meremehkan, biarkan mereka memandang rendah. Tugasmu hanya satu, tetap jadi orang baik, tetap jadi hamba Allah yang sabar. Semoga renungan ini bisa menguatkan hatimu hari ini. Kalau kamu merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa ya, dukung channel Pelita Dakwah agar semakin banyak hati yang bisa kita kuatkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.